bagi Anda yang ingin memulai diet, Anda bingung, nah itu wajar, saya juga mengalami. Bagi Anda yang pernah diet ini, diet itu, dan kembali lagi, mungkin sudah berhasil, kembali lagi berat badannya lebih berat, nah itu Anda perlu mencoba diet lainnya yang kalau bisa menjadi pola hidup sehat selamanya. Nah, kali ini saya akan membahas 5 cara menurunkan berat badan untuk pemula. Nah, tips diet ini untuk pemula ya, wajib tahu untuk pemula. Nah, oke, yang pertama adalah Anda harus menentukan program diet yang cocok untuk aktivitas Anda. Anda harus menentukan program diet yang cocok untuk aktivitas Anda. Paling enggak menjadikan itu sebagai habit atau kebiasaan bagi Anda. Misalnya Anda ini biasanya bagaimana? Mungkin Anda katakan, saya bahas contoh diet-diet ya, ini misalnya OCD, katakan OCD, saya dulu pernah OCD. Nah itu saya waktu itu mencoba diet OCD, saya nggak sarapan, makannya di atas jam 12. Nah itu makannya di atas jam 12 atau jam 12. Nah ternyata waktu itu saya nggak berhasil sih turun berat badan, tapi saya waktu itu berat badannya nggak nggak begitu besar turunnya, nggak begitu banyak turunnya. Tapi waktu itu saya menahan lapar kan sampai makan siang. Akhirnya waktu itu saya nggak karena lapar terus-terusan, akhirnya saya balas dendam. Nah itu maksudnya itu seperti itu. Jadi saya balas dendam, makannya siang itu makan banyak seperti itu. Nah sebenarnya diet itu harus sesuai dengan kebiasaan Anda. Misalnya saya yang biasanya sarapan, ya sudah saya cari program diet yang bisa untuk sarapan. Pagi itu saya sarapannya apa? Nah itu kalau di olah obat diet yang saya tekuni ini, saya sarapan tetap, tapi cuman telur rebus atau protein lah intinya. Kadang daging ayam panggang, nah ini ada telur putih dan daging ayam. Nah itu biasanya seperti itu. Daging ayam itu mengandung lemak. Intinya Anda sesuaikan dengan habit kebiasaan Anda setiap hari. Nah kebiasaan Anda setiap hari ya, oke. Nah itu yang kedua, menentukan personal trainer. Nah menentukan personal trainer yang cocok buat Anda, atau Anda ikuti trainer siapa yang cocok buat Anda, yang sesuai dengan kriteria Anda. Nah ini biasanya Anda cocok dengan siapa? Katakan di sini mungkin ada yang cocok dengan Deddy Corbuzier tadi kalau misalnya OCD. Nah itu. Nah terus ada yang mencoba dietnya di sini ada diet, katakan diet santuy. Nah ini ada diet santuy. Nah itu olah obat diet yang saya tekuni, saya kombinasi dari diet-diet yang sudah saya tekuni, saya pelajari itu sesuai dengan pribadi saya. Jadi jangan fokus karena ini memang influencer Anda ikuti. Misalnya katakan Anda mengikuti diet-diet orang-orang yang sudah ekstrim, nah itu jangan. Jadi Anda harus tetap menentukan aktivitas Anda. Misalnya Anda sebagai seorang mungkin suka gym, nah itu saya juga mengkombinasikan seperti diet dari Aderai ya. Ini dari Aderai itu ada pola makan dan cara makan, jam-jam makannya yang baik, yaitu tetap saya kombinasikan. Nah itu jadi saya menentukan personal trainer atau follow trainer yang cocok buat Anda atau ini aktivitas Anda ya. Nah itu jadi Anda harus tetap mempunyai sosok yang Anda ikuti. Buat apa? Ini buat acuan ketika Anda bingung mau ngapain, untuk makannya ini apa saja. Nah itu Anda cocokkan dengan diri Anda, intinya seperti itu ya. Nah
Yang ketiga adalah menentukan target berat badan akhir. Nah, itu menentukan target berat badan akhir. Kebanyakan orang ini jadi gini, kebanyakan orang menentukan berat badan langsung, katakan target berat badan akhir, katakan turun 8 dari 120 kilo sampai 80 atau 60 kilo. Nah, itu separuhnya. Nah, ini tertentukan, itu bagus sudah. Cuman banyak orang yang nggak memilah. Nah, maksudnya nggak memilah ini bagaimana? Ketika Anda menentukan berat badan akhir, Anda harus tetap memilah-milah. Target Anda 1 bulan turun 5 kilo. Nah, seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi Anda harus memilah, jangan dalam 2 bulan saya harus turun selama 40 kilo. Nah, itu adalah hal yang mustahil ya. Adalah hal yang mustahil. Kenapa? Ya bisa saja, tapi Anda setelah turun dengan cepat, itu kemungkinan berat badan Anda melambung dengan cepat lagi ketika Anda sudah di goal Anda. Nah, ini jadi menentukan berat badan akhir ini Anda harus tetap setelah Anda di berat badan akhir. Misalnya seperti saya 98 kilo kemarin terakhir. Saya pengen berat badan mentok 75. Nah, ini saya pengen mentok 75. Nah, sekarang dalam 3 bulan lebih saya sudah turun 15 kilo, sudah 83 sorry ya, 83 kilo. Nah, itu saya santai. Setelah 83 ke 75 kurang 8 kilo saja, saya agak cenderung santai. Kenapa agak cenderung santai? Saya tetap menjaga pola makan tapi turunnya sedikit-sedikit. Nah, itu. Nah, saya nggak pengen setelah sampai sudah, nah ini saya makannya ngawur. Nah, itu. Jadi saya mencoba kebiasaan di diet yang saya lakukan itu saya coba dan saya kemas nikmat mungkin. Nah, jadi bisa saya lakukan terus ke depannya nanti. Nah, oke ya. Ini menentukan berat badan akhir adalah salah satu Anda ini sukses dietnya. Maksudnya salah satu Anda sukses diet jika Anda sukses di berat badan akhir dan menjaga, itulah hal yang terpenting. Itulah hal yang terpenting. Jadi menjaga berat badan itu lebih susah daripada Anda menurunkan berat badan. Oke ya. Menjaga berat badan itu lebih susah daripada Anda menurunkan berat badan. Nah, yang keempat, kita menentukan awal mulainya. Nah, menentukan awal mulainya. Kenapa harus menentukan awal mulainya? Jadi banyak pemula, tahu saya dulu bingung. Waktu itu saya Agustus 2020 itu sudah mau diet, sudah pengen diet, akhirnya nanti ajalah. Nah, jadi nggak langsung ya ketika Anda pengen diet hari itu juga diet, jangan. Itu juga nggak saya sarankan. Kenapa? Diet itu perlu pertimbangan dan perlu minutes. Jadi Anda besok makan apa, nah itu seperti itu. Diet nggak langsung ujung-ujung diet, nggak. Jadi saya waktu itu Agustus, September, Oktober, November. Nah, itu November saya mencoba merangkai dan mencoba browsing lagi, searching lagi dan mempelajari lagi. Jadi ketika Anda diet itu harus Anda paham dulu mau diet seperti apa tadi. Seperti yang program pertama, Anda mau diet seperti apa. Nah, itu yang tadi pertanyaan pertama tadi kan, menentukan diet program yang Anda inginkan. Nah, awal mulai ketika Anda sudah sampai mau misalnya November tadi saya menentukan mencari-cari diet apa yang cocok. Nah, itu sama. Nah, saya mau menata pola makanan yang seperti apa. Nah, saya baru menentukan saya mau mulai per 1 Januari katakan seperti itu, per 1 Januari. Tapi Desember akhir itu saya mencoba sudah diet. Nah, belajar pelan-pelan lah diet
pelan-pelan akhirnya terbiasa. Nah, waktu itu tahun baru ke rumah teman saya di Nongko Jajar. Nah di situ saya itu waktu itu sudah posisi diet, tapi saya makan los saja karena saya belum memulai diet. Nah, akhirnya tanggal 2-nya itu tanggal 2 Januari saya sudah memutuskan untuk diet. Saya mulai dengan pola makan seperti apa. Nah, itu jadi awal mulai itu harus ditentukan untuk persiapan, tujuannya untuk persiapan. Oke. Nah, keberhasilan Anda juga ditentukan dari Anda memplanning atau merencanakan apa yang akan Anda kerjakan. Oke ya, paham ya teman-teman? Nah, yang kelima adalah mempersiapkan atau mengumpulkan resep masakan atau makanan. Nah, itu diet itu fokusnya di makanan sebenarnya ya. Fokusnya di makanan yang Anda konsumsi. Fokusnya di makanan yang Anda konsumsi setiap harinya. Nah, itu sebenarnya diet itu dari situ. Jadi Anda mau diet itu bukan dari olahraga apa ya. Olahraga itu sebenarnya simpel, tapi makanan yang Anda konsumsi setiap hari itu akan berpengaruh kepada diri Anda atau tubuh Anda. Itu akan menimbun lemak lebih banyak lagi, atau Anda itu atau Anda membakar lemak dengan makan makanan Anda. Nah, itu jadi kumpulkan menu makanan apa yang Anda makan, atau masakan apa saja yang Anda mau konsumsi ketika Anda diet. Nah, itu perlu ya, karena ini untuk referensi. Jadi ketika Anda jelas mau diet apa dan mau makan apa nanti, nah itu kalau bisa 1 bulan itu full Anda sudah memiliki jadwal makanan, itu lebih bagus. Nah, ketika Anda mengumpulkan menu-menu makanan itu Anda sudah mempersiapkan diet Anda dengan baik. Nah, itu Anda mempercepat, Anda akan semakin dekat dengan target berat badan Anda. Nah, jadi menu makanan ini adalah yang paling penting. Mulai menu sarapan, misalnya Anda katakan sarapan apa saja, terus mau snacknya apa saja, misalnya Anda bahan-bahannya yang perlu Anda siapkan apa saja. Nah, ini mungkin disiapkan di kulkas, katakan daging ayam atau daging sapi. Kalau suka mungkin daging kambing ya silakan, mungkin bisa disetok di kulkas atau di freezer. Nah, itu seperti itu. Jadi Anda tetap harus mempersiapkan. Misalnya Anda diet DEBM, katakan Anda DEBM, dietnya daging lebih lemak dan sebagainya. Nah, ini Anda mempersiapkan apa saja. Anda mau diet DEBM itu hampir sama dengan keto ya. Anda persiapan itu apa saja, menu makanannya apa saja. Katakan saya dulu pernah diet DEBM, Pak, mempersiapkan katakan misalnya pengen nasi ganti dengan nasi shirataki, terus mie shirataki ada lagi dan lain sebagainya. Nah, itu makanannya bakso, katakan kuahnya saja diganti dengan daging atau sop daging. Nah, seperti itu lebih baik katakan. Nah, Anda misalnya pengen makan sate tapi nggak pakai kecap. Nah, ini kan diet nggak pakai kecap ya. Akhirnya Anda mengganti dengan apa katakan. Nah, itu. Nah, jadi perlu dipersiapkan biar ini mempermudah Anda nggak bingung kesana kemari untuk mencari makanan apa untuk hari ini. Nah, itu seperti itu. Jadi persiapan itu lebih bagus. Nah, itu dulu sekian dari saya, semoga bermanfaat. 5 cara menurunkan berat badan tadi ya untuk pemula. Jadi Anda bagi yang pemula bisa komen di bawah apa sudah mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa share. Yang belum subscribe bisa di subscribe ya. Nah, oke. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman Anda. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah,
Saya doakan Anda selalu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Bagi Anda yang sedang sakit, mungkin ada sedang sakit, itu Anda mungkin perlu mengganti pola makan, konsultasikan dengan dokter, makan makanan apa saja. Kenapa? Kalau Anda konsumsi obat, kalau Anda konsumsi obat itu Anda makan obat, berarti ya makanannya adalah obat. Tapi mulai rubah mindset Anda. Jadi Anda sebenarnya akar dari permasalahan kita sakit itu adalah dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Nah, jika Anda bisa merubah pola makan Anda, insya Allah Anda akan semakin sehat selalu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan salam body sehat, lemak jahat, sekarat. Nah, oke, sukses selalu bagi yang sedang diet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.